Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Kali ini kita akan membicarakan tentang pedoman dasar. Mengapa pedoman dasar ini penting? Karena apapun yang kita lakukan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, harus punya pedomannya. Harus ada dasarnya. Harus ada sesuatu yang dijamin kebenarannya berdasarkan kepada keyakinan. Kalau agama Islam tentu punya keyakinan tersendiri. Nah, sehingga dengan keyakinan ini ada pedoman dasarnya. Dari situlah kita mulai melangkah. Kenapa demikian, para sahabat? Karena memang di dalam kehidupan ini, apalagi di era modern, di era kritis, ya, semuanya serba kritis. Mulai dari keagamaan juga harus kritis. Mulai dari agama, kepercayaan, dan semua langkah-langkah itu memang di zaman modern ini orang selalu mengkritisi. Dari mana dasarnya? Nah, kalau bahasa Arab, orang-orang yang biasanya punya pedoman itu biasanya, dari mana dalilnya? Nah, dalilnya ini. Walaupun nanti ada terjadi simpang siur, penafsiran-penafsiran tentang dalil. Nah, kemudian ada lagi dalil yang didasari kepada dogma. Dalilnya benar, penafsirannya salah. Ada yang begitu. Dalilnya benar, tetapi penafsirannya kurang tepat. Nah, dalilnya benar, tetapi banyak sekali penjabaran-penjabaran yang harus digali. Sehingga kebenarannya pun masih bersifat kebenaran tafsirnya itu masih bersifat relatif. Jadi seperti inilah agama. Karena itulah agama itu biasanya berpedoman kepada dalil Al-Quran dan hadis. Di mana dalil Al-Quran dan hadis ini perlu dikaji lebih dalam, perlu dikaji lebih jauh, karena bisa terjadi perbedaan-perbedaan pandangan tafsir. Jadi perbedaan pandangan tafsir inilah yang kadang-kadang menimbulkan jadi salah tafsir, kurang tepat penafsirannya, atau mungkin salah persepsi, atau mungkin sudut pandang yang berbeda tentang tafsir itu. Ada yang luas pandangannya, ada yang sempit sekali. Ada yang bersifat harfiah, tekstual, ada yang bersifat filosofis, ada juga yang bersifat umum. Nah, di dalam penafsiran Al-Quran dan hadis ini terjadi di masyarakat. Karena itu para sahabat, kita perlu benar-benar mengkaji lebih dalam, memahami lebih real, lebih konkret. Nah, sehingga harus ada perpaduan antara dalil, kenyataan, fakta-fakta di lapangan, kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian ilmiah dan alamiah, serta kajian-kajian yang didasari kepada ukuran-ukuran berbasis pada empirik, ilmu pengetahuan modern. Nah, kalau kita mengkajinya berdasarkan ini, antara dalil, hadis, Quran, tafsir, ilmu pengetahuan modern menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Yang saling melengkapi. Nah, sehingga insya Allah kajian seperti ini akan mendekati kebenaran. Karena banyak juga orang mengkaji
tentang Al-Quran dan hadis itu sekehendak hatinya. Nah, karena itulah ada tafsir, dan tafsir. Mungkin sebatas kepada perbedaan pandangan tidak ada masalah. Silahkan. Dan boleh dipelajari semua. Tetapi banyak juga yang punya pandangan ekstrim. Jadi ekstrim itu pokoknya saya saja yang benar, yang lain bid'ah. Nah itu. Jadi itu bermasalah sekali itu. Saya aja yang benar, yang lain bid'ah, yang lain sesat, yang lain kafir. Nah ini yang berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jadi inilah yang menimbulkan kekacauan biasanya. Dogma-dogma seperti ini. Dan membahayakan persatuan umat Islam. Membahayakan persatuan bangsa dan negara. Membahayakan persatuan umat. Nah ini persoalannya. Karena itu para sahabat, kita di dalam mengkaji perlu memang dalil. Perlu akal sehat. Perlu ilmiah. Perlu alamiah. Perlu mengkaji manfaatnya. Karena itu para sahabat, mari kita saksikan slide berikut ini. Ini kita lihat pedoman dasar. Para sahabat, pedoman dasar ini kita pakai di dalam kita mengkaji. Ya, di dalam mengkaji harus pakai pedoman dasar. Ya, untuk salat khusyuk metode 3T, metode 3T, tumak ninah, tafakur, tadabbur, dan terapi Qur'ani berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, terlebih lagi, pendidikan salat khusyuk metode 3T ini sudah memperoleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini pedoman dasar salat khusyuk metode 3T atau tumak ninah, tafakur, tadabbur, dan terapi Qur'ani berdasarkan Al-Quran dan hadis. Serta dikuatkan dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Nah, supaya apa? Kita yakin betul memang ini. Ya, yakin betul ada dasarnya, bahkan para ulama mendukung ini. Dan ini memberi manfaat kepada umat Islam di seluruh dunia. Nah ini, para sahabat, dasarnya Al-Quran dan hadis, sebagaimana dijelaskan pada pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Yang kedua, riyadoh atau berlatih. Ya, riyadoh atau berlatih, karena untuk menerapkan khusyuk metode 3T dan terapi Qur'ani, perlu berulang-ulang. Berulang-ulang, dengan teknik dan cara-cara yang memenuhi syarat menurut prinsip-prinsip akal sehat, alamiah, ilmiah, neuroscience, psikologi, fisiologi, dan lain-lain ilmu. Dalam rangka membentuk memori, program pikiran sadar dan bawah sadar. Ini istilah-istilah di dalam scientific atau kajian ilmiah. Nah, jadi riyadoh, ya riyadoh atau berlatih. Nah, ini bahasa Arabnya riyadoh atau berlatih. Kenapa harus berlatih? Kenapa harus riyadoh? Karena penerapan salat khusyuk metode 3T harus dengan dilatih berulang-ulang. Dengan cara-cara yang betul-betul memenuhi syarat. Ya harus dilatih berulang-ulang. Cara berlatihnya gimana? Yaitu 1 ayat 1 minggu. 1 ayat 1 minggu yang dilatih berulang-ulang. Ini singkatannya daripada SASMI. 1 ayat 1 minggu atau SASMI. Riyadohnya seperti ini. Ya, sehingga dia dengan riyadoh ini
menguatkan kehusuan sholat. Ya, nah disinilah kita, bagaimana cara riadohnya, bagaimana cara berlatihnya. Di samping dasar Al-Quran dan hadis, ya tentunya makna-makna bacaan sholat harus dilatih, diulang-ulang, dilatih, diulang-ulang. Nah, melatih dan mengulang-ulangnya itu mengandung prinsip-prinsip akal sehat, alamiah, ilmiah, neuroscience, psikologi, fisiologi, dan lain-lain untuk membentuk memori, ya, membentuk memori, program pikiran sadar dan bawah sadar, ini istilah-istilah ilmiahnya. Ya, jadi di samping Al-Quran dan hadis, tentu ada kajian-kajian ilmiah dan sudah dijelaskan di dalam pembelajaran-pembelajaran kita dan ada bukunya juga. Nah, kemudian setelah kita tahu seluruhnya dikerjakan, dari hasil evaluasi ya terhadap ribuan orang, ya harus dibuktikan apakah ini punya manfaat. Ternyata hasilnya sangat bermanfaat. Terutama untuk kesehatan jiwa. Dengan berlatih berulang-ulang, dengan menghayati, dengan memahami, dengan mengulang-ulang, dengan cara-cara yang sudah dibuat sedemikian rupa, maka manfaatnya untuk kesehatan jiwa bisa dirasakan oleh setiap orang. Untuk kesehatan fisik, kesehatan raga juga bisa diterima, juga bisa terasa bermanfaat bagi kesehatan fisik kita, raga kita. Nah, di samping itu, secara dalil Al-Quran dan hadis, metode 3T tumakninah, tafakur, tadabbur, dan terapi Qurani ini adalah memiliki nilai di sisi Allah, atau kita sebut dengan pahala zikir. Karena ini merupakan zikrullah. Zikir jiwa, zikir pikiran, zikir hati, dan sebagainya. Nah, pahala zikir dengan kualitas terbaik. Kenapa? Karena zikir lidah juga, zikir pikiran juga, zikir hati juga, zikir keseluruhan juga dengan penjiwaan yang dalam. Maka pahala zikirnya sangat besar karena ini pahala zikir dengan kualitas terbaik. Nah, ternyata setelah dilatih riadoh, terus dilatih riadoh, itu berakibat positif, berdampak positif kepada peningkatan kualitas kehusuan dalam sholat, ya, atau meningkatkan kehusuan dalam sholat. Nah, inilah para sahabat, manfaatnya bisa dirasakan dan sudah dibuktikan oleh ribuan orang. Hasilnya adalah untuk kesehatan jiwa dan raga. Pahala zikir dengan kualitas yang terbaik, artinya pahala yang sangat besar, serta meningkatkan kehusuan dalam sholat, atau kita sebut juga peningkatan kualitas sholat. Nah, demikian para sahabat tentang pedoman dasar yang harus kita miliki di dalam kita melangkah, mendidik diri, mendirikan sholat yang khusyuk, terapi Qurani, dalam rangka memperbaiki akhlak dan sebagainya. Ada pedoman dasar yang kita pegang sehingga kita benar-benar melaksanakannya pada rel yang benar, pada rel yang tepat, dan sangat bermanfaat dilihat dari segala sisi, baik Al-Quran dan hadisnya, baik dia secara alamiahnya, baik dia secara neuroscience-nya, baik prinsip-prinsip akal sehatnya, serta kita lihat manfaatnya luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.